Kalau harganya di daerah-daerah tertentu di Jawa gitu relatif lebih murah karena distribusi. Pertanyaannya how to distribute, ini nggak mudah, kompleks sekali. Kita bawa barang berbahaya, mudah terbakar, jadi kita harus hati-hati supaya masyarakat bisa menikmati BBM yang satu harga kita bisa bawa. Pemerintah melalui PT Pertamina Persero telah mengupayakan harga bahan bakar minyak BBM yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Sebagai bentuk pemerataan, maka BBM satu harga hadir di tengah masyarakat. Tujuannya ya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu kita tahu bahwa masyarakat kita ini sangat diverse, sangat beragam, terutama yang daerah di pinggiran, ya, daerah tertinggal 3T itu sangat membutuhkan hal ini. Nah, kalau harganya di daerah-daerah tertentu di Jawa gitu relatif lebih murah karena distribusi. Jadi negara kita yang berbentuk archipelago ini diketahui juga, dipahami juga oleh internasional. Pertanyaannya how to distribute, ini nggak mudah, kompleks sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan harga minyak yang saat ini tinggi seperti itu? Jadi kita sedikit melihat tahun 2022 ini target kita tambahannya 92 lokasi ya. Nah, tentu BBM satu harga ini walaupun kita lihat ada dinamika saat ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakan ini ya, karena pertumbuhan di daerah-daerah itu akan membantu juga perekonomian nasional nanti. Sejak 2017 hingga tahun 2021, realisasi sebaran SPBU BBM satu harga meliputi 321 lokasi. Sepanjang tahun 2022, PT Pertamina Persero menargetkan sebanyak 92 SPBU terbangun di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya program BBM satu harga ini membuktikan bahwa pemerintah ini tetap menjaga ketahanan energi nasional kita, termasuk juga ke wilayah-wilayah yang 3T tersebut. Dari sisi ekonomi bisa memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar, ya kan. Terus juga dengan demikian biaya operasional di sana juga semakin berkurang, gitu kan. Jadi saya kira secara sektor energi saya kira sudah sangat bagus. Ke depan untuk program ini perlu ditambah lagi titik-titiknya, terus juga diperluas lagi gitu kan ya, dan sehingga
Indonesia dengan saat ini yang terutama di Indonesia bagian timur dan juga Papua yang sekarang bertambah lagi jumlah provinsinya, saya kira ini harus benar-benar mendapatkan perhatian. Titik-titik tersebut harus menjadi perhatian. Karena kenapa? Dengan demikian saya harapkan nanti ini juga bisa bicara tentang dampak keamanan. BBM Satu Harga menjadi penanda bahwa merdeka energi nyata adanya. Tetapi butuh proses panjang dan tak kenal lelah untuk menghadirkan setetes energi hingga ke pelosok negeri. Distribusi ini kuncinya memang. Bagaimana kita mengintegrasikan semua moda transportasi yang ada, baik darat, laut, udara, yang ada di Indonesia ini untuk mendistribusikan itu hingga ke wilayah-wilayah yang 3T tersebut lah. Memang Papua ini memiliki karakteristik dari wilayah yang sedikit berbeda ya, terutama ketika kita bicara infrastruktur, di mana infrastruktur jalan misalnya di sana, jangan kita membayangkan seperti yang ada di Pulau Jawa, apalagi di Jakarta gitu ya, kita bisa menjangkau dari suatu daerah ke daerah lain dengan mudah, misalnya dengan darat, jalan transportasi darat. Di sana tidak seperti itu gitu. Tapi memang itu kan belum bisa menjangkau ke seluruh wilayah di Papua, dan itulah yang menjadi tantangan. Ya memang kita mengoptimalkan moda transportasi dan distribusi yang ada di Pertamina. Misalnya kami punya depo-depo yang ada di wilayah Papua, misalnya ada di Sorong, ada di Jayapura, dan sebagainya. Itu kita gunakan sebagai salah satu titik supply point di wilayah Papua. Papua ini kita prioritas dan memang tantangannya paling besar. Harapannya kalau kita bisa melaksanakan di Papua, di tempat lain juga kita bisa laksanakan gitu ya. Kita pasang patok untuk mobil, kadang motor juga kita dorong, jatuh beberapa kali kalau untuk kendaraan di sini. Kalau kita naik kendaraan, ya lebih banyak dorong motornya, dorong kendaraannya. Dari kota Merauke, proses pendistribusian BBM Satu Harga melalui jalur darat membutuhkan waktu minimal 1 hari perjalanan. Truk tangki mesti menempuh jarak sejauh 500-an kilometer sebelum tiba di distrik Bovendigul. Kenalkan, nama saya Agustin Suminggo. Saya bekerja di PT Bina Kairi Libres sebagai sopir tangki Pertamina. Kalau butuh waktu sih sekitar bisa 2 hari 1 malam, tergantung jalannya. Kalau kita dapat jalannya enak ya bisa tembus. Kalau dapat susahnya bermalam lagi. Ya kadang keadaan hujan, kadang memang jalan rusak. Jadi kita kadang tidak bisa lewat, jadi kadang tunggu bantuan alat lagi. Ya suka dukanya kalau kita pas mobil rusak di jalan, ban picek kah, suka dukanya di situ. Kadang kita cari hiburan supaya tidak bisa cari alasan supaya tidak bisa mengantuk. Kalau disuruh memang mau target sampai di tempat SPBU yang kita biasa bawa, ya
kita usahakan kita bawa barang berbahaya, mudah terbakar, jadi kita harus hati-hati. Kita usahakan juga semoga sampai di tempat tujuan supaya masyarakat bisa menikmati BBM yang satu harga kita bisa bawa. Yang awalnya 30.000 sekarang sudah bisa normal sama dengan di kota. Makanya saya punya aktivitas juga sangat terbantu dengan masyarakat sama tua-tua adat di sini, Tripidis. Mereka sangat welcome sama kami, perusahaan yang berdiri di Waropen untuk satu harga. Gitu. Untuk Pertalite itu bisa 500 sampai 1 ton per hari. Kalau Dexlite ya alhamdulillah bisa 3 sampai 5 ton per hari. Untuk Pertamax kami coba untuk promosikan ya butuh kesabaran, tapi insya Allah kami punya keyakinan, kami punya tekad untuk memperkenalkan BBM ron tinggi dengan ramah lingkungan, yaitu Pertamax. Masuk, silakan masuk. Permisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Zaini Akbar Nasution. Di sini saya sebagai tenaga kesehatan jurusan gizi. Nama saya Irwan Kusnadi. Saya di sini sebagai perawat. Saya lulusan dari Akademi Keperawatan Merauke. Ya, dari awal saya datang sini sudah rajin membawa anak-anaknya kayak posyandu, pemeriksaan kesehatan. Semuanya memang sudah pro ke kesehatan juga. Kalau untuk aktivitas di sini ya paling kalau bukan pakai kendaraan motor, kita jalan kaki, tapi untuk yang dekat-dekat saja. Kalau untuk di sini kan kampungnya agak jauh-jauh, jadi kami kebanyakan naik kendaraan begitu. Kepleset, apalagi tanjakan di sini kan daerah kami kan bukit, tanjakan. Jadi habis hujan kami lewat di sini. Sempat jatuh juga. Mandi lumpur? Ya, sering juga kalau mandi lumpur. Biasa ya? Sudah biasa. Kita pasang patok untuk mobil, kadang motor juga kita dorong, jatuh beberapa kali kalau untuk kendaraan di sini. Kalau kita naik kendaraan, ya lebih banyak dorong motornya, dorong kendaraannya. Ya, seperti yang sekarang kita lihat di belakang ini kan ada SPBU di distrik Warope. Ini kan sangat membantu kami untuk pelayanan. Apalagi dengan satu harga kan. Kadang-kadang kami harus ngetap dulu dari kota. Biasanya sampai sini kita pakai untuk pelayanan sudah habis. Kadang-kadang kami bingung. Biasa kami pun pinjam dulu dari perusahaan atau apa yang bisa membantu kami baru kami bisa jalan. Kalau dengan adanya SPBU kan bisa membantu kami untuk secepatnya mengisi BBM untuk membantu keadaan pasien yang memang darurat. Pasti sangat membantu lah kalau adanya Pertamina ini, apalagi harganya kan sama dengan yang di kota, di kampung saya juga sama di sini harganya. Sangat membantu untuk mencapai pelayanan juga kalau untuk kami di Puskesmas. Biasanya kita keluar dari Boven itu subuh, nanti sampai di sini jam-jam 10, ya kita mengalir aja Pak, keliling, ikut-ikut kampung, gitu saya. Menyesuaikan saya. PP itu paling mungkin kita 20-an liter lah Pak. Ya membantu Pak, kita tidak setengah mati dengan BBM, kadang kan kita
mau jalan tuh kita bingung, nanti kita bisa dapat, kan kebetulan mobil pakainya Pertalite, Pak, mau dapat Pertalite di mana ya, setelah ada BBM begini ya membantu lah. Saya mewakili semua rakyat dari distrik Woropo, kampung Woropo, bahkan sampai kampung-kampung pedalaman, mengucapkan terima kasih banyak-banyak dengan adanya Pertamina. Jadi kita terima kasih juga kepada pemerintah pusat, bahkan sampai di daerah. Satu kali saya terbang dari sini ke Oksibil, jadi flight pertama itu bagus, cuacanya bagus. Nah begitu flight kedua ke sana, ternyata tutup semua, tidak bisa masuk. Adanya BBM satu harga sangat menjangkau untuk saya. Jika beli di luar, harga per liternya bisa 30.000. Selain jalur darat, perjalanan BBM satu harga menuju Bovendigul juga memanfaatkan moda transportasi air. Setelah melewati proses bongkar di dermaga, BBM satu harga berproses di agen premium dan minyak solar atau APMS. BBM satu harga dipindahkan ke medium jerigen agar mudah dibawa dan didistribusikan dengan perahu ke pelosok-pelosok desa. Misalnya ke distrik Kawagit dan Manggelung sejauh 1 hari perjalanan. Energi kembali beralih. Untuk menuju distrik Oksibil, Pegunungan Bintang, transportasi udara adalah satu-satunya pilihan. Nama saya Emmanuel Demupa. Saya asal dari Papua, mungkin Nabire. Kalau di udara, kalau kita lagi clear begitu atau tidak ada awan, itu kita semangat. Untuk maksudnya ini kan untuk melayani juga untuk masyarakat di sini. Kemudian kalau cuacanya berubah atau berawan itu kita sangat terganggu sekali begitu. Karena ini kan daerahnya itu pegunungan. Kemudian kalau umpamanya daerahnya itu datar saja itu mungkin tidak jadi masalah. Yang terkendala utama itu cuaca saja. Ya kita lihat dari pergerakan daripada angin, kemudian awannya itu bentuknya seperti bagaimana. Nah itu yang kita patokan utama untuk kita terbang. Jadi nanti terjadi hujan kah atau tidak kah itu akan kelihatan, ketahuan. Jadi kita pintar juga untuk membaca kondisi
cuaca juga begitu. Kalau kita untuk Cessna Caravan 35 menit sampai ke Oksibil, tanam daerah Oksibil 35 menit. Dengan ketinggian 7.000 kaki di atas permukaan laut. Ya itu satu kali saya terbang dari sini ke Oksibil, jadi flight pertama itu bagus, cuacanya bagus. Nah begitu flight kedua ke sana, ternyata tutup semua, tidak bisa masuk. Ya akhirnya kita putar lagi, lihat celahnya, baru kita bisa masuk. Ya, untuk BBM Satu Harga ini sangat berguna dan sangat manfaat untuk masyarakat terpencil di pedalaman terutamanya ya. Walaupun naik pesawat, cuma harganya tetap sama, itu saya rasa senang juga dan bangga ada seperti begini. Setelah menempuh jalur udara selama hampir 1 jam, BBM Satu Harga hadir di ibu kota Pegunungan Bintang, Papua dan menyapa warga di distrik Oksibil. SPBU ini hadir untuk kepentingan masyarakat Oksibil karena dengan adanya SPBU ini masyarakat yang membutuhkan lebih gampang mendapatkan BBM. Banyak tantangan yang kita hadapi kalau pengirimannya kan dari Merauke ke Bovendigul, baru ke Oksibil. Di sini tidak ada jalan darat terkecuali lewat udara. Duka-dukanya kalau cuacanya buruk berarti BBM-nya tidak masuk. Oke. Di sini kita pakai 4 shift. ASN sama TNI Polri sendiri, orang UAP sendiri, orang khusus orang asli Papua sendiri, tukang ojek sendiri, para ibu-ibu sendiri atau wanitanya sendiri. Saya Musa Wihab, asli Oksibil, profesi kerjaan tiap hari tukang ojek. Hari ini saya ikut antre tadi jam 2:30, mulai dari antrian panjang sampai sudah isi. Adanya BBM Satu Harga sangat menjangkau untuk saya karena pekerjaan saya sehari-hari hanya ojek. Karena jika beli di luar harga per liternya bisa 30.000 bahkan lebih. Tapi dengan adanya Pertamina ini saya beli di sini sehingga masih ada sisa untuk saya pakai kebutuhan saya sehari-hari.